Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih bersama kitab At-Tibyan fi Akhlaqi Hamalatil Quran. Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala masih menjelaskan adab dan akhlak mulia yang harus dimiliki oleh seorang pengemban Al-Quran. Yahdharu min nafsihi an taghlibahu ala ma tahwa mimma yuskhitu maulahu. Seseorang harus mawas diri dari bahaya bisikan jiwanya atau hawa nafsunya. Jangan sampai dia dikalahkan oleh hawa nafsunya. Jangan sampai dia mengikuti hawa nafsunya yang mengundang kemarahan atau kemurkaan Allah tabaraka wa ta'ala Rabbnya. Di sini seorang dituntut untuk bermujahadah, berjuang. Dan upaya dia bermujahadah itu adalah amal tersendiri yang bernilai mulia di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjuang di jalan kami, bermujahadah di jalan kami, kami akan memberikan dia petunjuk kepada jalan-jalan kami, jalan-jalan keridhaan dan kecintaan kami. Allah menjanjikan itu. Jika kita menunjukkan ketulusan kita, keseriusan kita, yang dibuktikan dengan perjuangan untuk mengalahkan hawa nafsu kita, maka insya Allah Allah akan memberikan pertolongannya, membantu kita dengan bimbingan dan taufiknya. La yaghtabu ahadan. Seorang pengemban Al-Quran, dia tidak pernah mau menggibahi seorang pun. Wala yahqiru ahadan, tidak meremehkan, tidak menyepelekan seorang pun. Wala yasubbu ahadan, apalagi mencelanya, tidak sama sekali. Wala yashmatu bi musibatin, dia tidak gembira dengan musibah yang menimpa saudaranya. Wala yabghi ala ahadin, dan dia tidak pernah berbuat zalim kepada orang lain. Tidak pernah ingin berbuat zalim, tidak menghendaki hal tersebut. Wala yahsuduhu, dan juga tidak hasad kepada saudaranya. Hasad dalam artian dia benci jika saudaranya itu mendapatkan nikmat, atau dia menginginkan nikmat yang didapatkan oleh saudaranya itu hilang, atau bahkan hasad yang paling buruk. Hasad yang paling buruk adalah dia berusaha dengan tindakan untuk menghilangkan nikmat yang didapatkan oleh saudaranya. Ini adalah jenis hasad yang paling buruk, kata para ulama. Wala yusi'u dhanna bi ahadin illa biman yastahiqqu. Dia pun tidak pernah berburuk sangka kepada saudara muslimnya, kecuali kepada orang-orang yang memang layak diberikan persangkaan yang buruk, karena terus-menerus di atas kemaksiatan atau menampakkan kemaksiatan atau sering berbuat kezaliman. Ini diantara akhlak yang disebutkan oleh Imam Al-Ajurri. Diantara yang perlu kita garis bawahi adalah la yaghtabu ahadan. Dia tidak pernah berbuat ghibah. Ghibah adalah membicarakan saudara kita tanpa sepengetahuannya dengan pembicaraan yang dia tidak sukai. Itu ghibah. Sekalipun apa yang kita bicarakan itu benar ada pada dirinya. Jika hal tersebut tidak ada, maka itu adalah fitnah, kedustaan. Tentu dosanya lebih besar. Kemudian wala yahsuduhu, dan dia juga tidak pernah menyimpan hasad, kedengkian di dalam hatinya. Kemudian wala yusi'u dhanna bi ahadin. Ini juga patut menjadi perhatian kita. Ini juga patut menjadi perhatian kita. Janganlah dia berprasangka buruk kepada seorang pun, kepada saudara muslimnya. Karena hukum asal seorang muslim adalah kita selayaknya berprasangka baik. Tidak boleh bagi kita untuk mengedepankan prasangka yang buruk. Kecuali mungkin bagi orang-orang yang memang layak untuk dicurigai karena dia
banyak melakukan kemaksiatan atau menampakkan kemaksiatan itu terang-terangan, atau banyak melakukan kezaliman kepada orang lain. Namun hukum asalnya adalah berprasangka baik. Karena itu yang dituntunkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah sebagian besar prasangka. Karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Sebagai contoh misalkan, kita melihat saudara kita tidak menghadiri sholat berjamaah. Jika kita masih memiliki celah untuk memberikan prasangka yang baik, maka jangan kita berprasangka buruk kepadanya. Kita katakan, boleh jadi dia tidak menghadiri sholat berjamaah karena sakit, ya, atau karena ada uzur yang lain, atau karena sedang berada di perjalanan, atau karena sedang sholat di masjid yang lain. Ini diantara prasangka baik kita. Jangan kita justru mengedepankan prasangka yang buruk. Kita mengatakan, oh dia sudah tidak peduli lagi dengan sholat berjamaah. Dia sudah melemehkan sholat berjamaah. Bahkan mungkin dia tidak sholat. Wa'udzubillah. Sekali lagi, kedepankanlah prasangka yang baik. Dan ini justru ketenangan buat hati kita. Ini akan mendatangkan ketenangan buat hati kita di samping pahala yang besar dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena prasangka yang baik ini adalah salah satu kunci untuk menghilangkan kedengkian dan rasa hasad dari hati kita. Semoga Allah memberikan taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.